Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH edisi Warrior atau Non-Nakes ya, hari Rabu 14 Juli 2021 ya. Masih bersama saya dengan Bobi Alim untuk episode Warrior ini Non-Nakes. Nah, kali ini malam ini ada satu warrior, satu narasumber yang kebetulan cukup menarik perhatian saya ya. Waktu itu sedang asik membalas beberapa jabrian di Facebook dan ternyata ya ngeklik lah. Malam ini kita ketemu dengan Mas Wisnu Purbaya. Halo, malam Mas. Iya Mas, sehat, alhamdulillah. Amin, sehat. Sehat terus, alhamdulillah. Amin, amin Mas. Berkat KF. Oke. Mas, aku cerita dikit. Jadi waktu itu aku lagi bales bantu teman-teman admin di grup Facebook. Waktu itu aku lihat loh, oh ini ada postingannya Mas Wisnu ya kan. Aku ada stalking. Jujur aja aku stalking. Aku lihat, wah keren juga nih, udah 4 tahun ya. 4 tahun ya Mas ya? Iya, kisaran segitu. Nanti Agustus ini 4. Oh, Agustus ini 4 tahun ya. Syukurlah. Nah, aku begitu lihat 4 tahun, terus lihat Mas cukup dibilang rajin banget, tapi cukup rutin memberi update progres, kemudian kadang-kadang ngasih info, oh sekarang udah begini. Nah, kayaknya ini memenuhi parameter nih. Menarik langsung. Habis ya, lumayan terbantu Mas. Gitu ya. Nah, kita sekarang mau sama-sama lewat kesempatan ini, walaupun cuma 1 jam, tapi kita mau sama-sama kepoin Mas Wisnu awalnya sebelum ber-KF itu seperti apa, apakah punya riwayat, kemudian apa yang membuat Mas Wisnu mau nerapin KF. Pertama mungkin dengar dari siapa atau tahu dari mana. Nah, terus alasan utamanya apa. Kemudian manfaat yang didapat, dan terakhir kita sama-sama nanti yang paling berkesan di Mas Wisnu, pengalaman up and down selama ber-KF. Gitu. Silakan Mas, monggo. Iya. Saya cerita sedikit ya Mas. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Memang waktunya kita berdua nih. Iya. Kalau Mas Toki kan lihat tuh body saya kayak apa dulu pertama. Iya. Nah, terus yang bikin saya utama masuk inget KF dulu tuh awal kalau nggak salah saya sakit-sakitan Mas, gampang banget sakit. Contohnya kayak apotik gimana? Berjalan. Contohnya ya, gimana? Apotik berjalan kalau kata anak saya. Oh. Ya, yang flu. Flu paling gampang. Terus sama batuk ya ketemu dokter hampir tiap minggu saya. Oh, udah kayak ada janji langganan dong berarti. Iya makanya, kemana ke kantor tuh di tas isinya obat. Anak saya sampai hapal obat. Saya udah kayak apotek isinya. Iya. Awalnya di situ. Terus entah mungkin emang udah jalannya gimana ya. Atau di slide saya ketemu ada satu grup. Proses itu apa? Saya nggak ngerti tadinya. Nggak ada yang ngasih tahu saya. Oh. Saya kepo sendiri. Oh, tahu-tahu nongol gitu ya. Tahu-tahu nongol gitu ya. Di suggest grup gitu. Wah. Selup coba saya lihat. Itu awal 2000 berapa ya? 2017-an itu mulai saya cari-cari tahu. Terus cari-cari tahu tentang ya gimana ya ini mau ngejalaninnya. Terus saya sharing sama istri saya juga kan. Bun, ini ada ini nih kayaknya ikhtiar bagus nih Bun. Kali ayah bisa sehat, terus kualitas hidupnya lebih meningkat. Kan jadi enak juga dia bundanya kan gitu. Oh, jadi sebenarnya awalnya waktu ngebuka grup yang disarankan sama Facebook itu kepo, terus ini ya sempat membaca beberapa di dalam situ ada apa, dan apa yang menarik pertama, Devo-Revonya ya. Devo-Revonya pasti. Devo-Revo sebenarnya. Apa banyak yang saya lihat postingan ada yang sembuh dari sakit, terus saya ngelihat yang pertama saya lihat riwayat dari grupnya ini apa sih? Ininya awalnya kan biasa ada tuh. Saya buka lihat dari si Ade Mas Setio tuh yang kecil ya kan. Siapa namanya? Alif ya? Alif. Alif. Ya, dari cerita itu. Oh iya, dari Alif.
Iya, Oh. sembuh dari sakit dan segala macam deh. Pokoknya kan ada kebutuhan khusus katanya gitu kan si Ade. Oh, berarti cukup Nah, dianalisa dulu ya, walaupun dapat dapat grup iya. saranan begitu ya. Oke, oke. Nah, terus disampaikan ke istri waktu itu. Istri, iya Ah, ya terus, coba kata dia gitu. Kayaknya di dia oh, saya suruh baca juga, saya suruh lihat. Makanya dia ah. iya nih kayaknya bagus ya buat kamu juga, mungkin jadi lebih sehat kan, lebih bagus juga buat kamu nanti juga makin produktif kata dia gitu. Ya udah, Emang Bismillah sebelumnya dia nggak juga produktif, dukung. Mas? Emang Ya sebelumnya nggak produktif produktif? cuman produktif mas, maksudnya biar kualitas hidupnya lebih meningkat lagi gitu istri saya ininya Oh, gitu. Ya memang abis nah, ya gaji ya cukup lah lumayan ya kan, cuma iya, apa ya habis buat ke dokter doang ya, gimana ya mas rasanya, apalagi dulu kan masih lumayan, masih baru masuk kerja iya, juga iya, belum lama ya kan iya, gitu. iya, iya. Habis buat dokter separohnya kan sayang mas. Iya, lama-lama kayak sebel juga ya, masa tiap minggu mesti ke dokter sampai sampai males gitu ya Iya, ibaratnya. sampai Ah, sampai anak-anak ini kantor juga pada bilang, lu kok jadi sakit mulu sekarang. Iya kayaknya badan udah mulai berat nih rasanya, nggak enak banget. Saya dulu mm-mm. kuliah SMA tuh ya kayak badan saya sekarang nih, alhamdulillah ya segini sekarang. Oh ini Nah, postur SMA nih, postur SMA sekarang nih ya. iya, body SMA saya segini. Oh, Ideal sih udah, saya kalau saya rasa wow. sih udah lumayan, udah ideal. Ya stabil nih, udah sekitar hampir 2 tahun ini agak stabil sih mas, udah. Makanya senyum Pepsodent terus sih. Iya. Keren, keren, keren. Ah, berarti alasan utamanya satu memang mau meningkatkan kualitas hidup, terlebih setelah melihat apa ini grupnya, historinya, sejarahnya, kemudian juga didukung sama istri, ya kan? Ya sudah, akhirnya Yang jalan gitu utama. kan. Ah, mantep nih. Iya. Nah, terus sekarang sudah jalan, ya kan? Kira-kira di awal-awal itu kayak gimana, Mas? Pengalaman Di yang awal-awal, didapat. Oh, di awal-awal. ah, iya, nyiapin alat-alatnya dulu semua kan, Hmm, biar hmm, komplit hmm, semua. Ya, saya cuma itu hmm, aja sih, niat yang utama, sama ya konsisten. Ya karena dibantu istri juga, ya kan jadi enak gitu, apa aja di-support, enak jadinya. Ya hmm. butuh apa, nanti di rumah ntar kalau ini aku siapin, yang disiapin tiap hari, dia udah hafal dia jadinya. Wis, Pagi wis. bangun, udah ada, ya kan? Terus pulang kerja udah ada, udah siap Keren, semua mas. keren Paling tuh, keren. kita kalau lagi di kantor siang ketemu Nah. meeting, kadang kalau sama klien suka nggak enak kalau ditawarin apa gitu, tapi ya insya Allah kalau ini saya agak Oh, tolak, saya makan ini mas pak gitu, saya nggak makan ini oh, gitu, paling ya gitu, paling ya nggak enaknya ah, begitu aja, kadang suka beda ya. iya, iya, iya. Dianggapnya berbeda gitu, padahal mah sama aja. Padahal ya Bisa sama mas aja ya. begitu katanya gitu, bisa, banyak juga yang pada kepo juga kan, kok bisa mas Oh, begini, kok bisa mas begitu gitu. oh jadi ngajarin. Iya Jadi banyak ngajarin yang kepo, juga. tapi udah terus begini dia ngangkat tangan mas. Mas yakin mas katanya gitu, ya sampai sekarang pak alhamdulillah saya bilang gitu. Waduh. Masih. Teman-teman kantor pada pangling dong. Udah melihat. Yuk, pasti. Itu yang paling nyebelin apa tahu nggak, dikiranya tuh saya dari sakitnya itu jadi kurus banget, kok sekarang jadi begini, tadinya kan gede banget badannya gitu. Ampun, udah bener PSK mau 100 kilo saya, wah ampun bener mas, ada perut apalagi. Keren, keren, keren. Coba nanti kalau sempet aku nanti coba cari ya, coba cari fotonya Mas Wisnu. Moga-moga nanti ketemu. Tapi lanjut Mas, Iya. sekarang manfaat apa yang Mas sudah rasakan selama ber-KF ya kan? Kan tadi Iya, alhamdulillah. gimana gimana? Manfaatnya ya alhamdulillah. Yang ngurangin beras di apa namanya dapur tuh udah nggak ada beras. Tinggal buat anak-anak sama istri. Tadinya saya mas nasi padang nih. Nasi padang tahu kan porsinya seberapa? Saya masih Betul. nambah mas, magic. Saya masih nambah. Masih nambah saya bener, anak-anak pada bingung, ya masih nambah ya, masih lapar, iya. Giran kasih ya bener, stop pada kaget, orang-orang kantor juga sama.
Berat itu. Ya, ah, ah. ya itu. Terus yang ke badan udah pasti. Sekarang udah mau jalan, ya benar mau 4 tahun ini 4 tahun sakit. ya. Alhamdulillah enggak Mas. Flu aja nggak pernah nempel, bener. Nah, iya, Itu, istri saya, anak saya juga uh, pada ini pangling. Iya, ayah nggak itu pernah minum obat sekarang. itu yang paling paling terlihat ya, paling terasakan itu ya. Iya, paling Kunjungan dokter, dirasakan. kunjungan dokter sudah lewat ibaratnya ya. Udah lewat, Bayangin kalau alhamdulillah. dulu. Insya Allah jangan deh. Aduh, itu Ya, paling banyak terjadi kan teman-teman itu kan sering tuh di grup atau di yang sering aku yang japri kadang-kadang ke aku kan kadang-kadang suka takut tuh dengan proses perbaikan atau HC. Ya, Mas boleh cerita tuh HC-nya kayak gimana? saya iya satu lagi. Saya juga ada ini dulu sering apa Mas kejang kayak epilepsi gitu dulu. Oh, ada kejangnya. Iya, dulu sempat ada dulu dari Oh. yang di berat badan gede itu sempat jatuh dari motor saya. Tiba-tiba di Waduh, jalan ngeblank gitu kejang. Iya, waduh. hampir kecelakaan saya. Oh. Sempat kecelakaan, untung nggak apa-apa ya, patah jari manis kaki. Oh, oke, oke. Lah terus Nah, ada apa itu. ini? Sempat ke dokter atau gimana? Iya itu. Makanya Hah? ya sempat ke dokter juga. Dokter Terus? epilepsi. Emang dulu sempat ibu bilang kalau dulu nggak sampai kejang begitu, cuman apa ya dulu almarhum ibu tuh bilang suka apa tiba-tiba ngeblank gitu loh Mas. Kayak kosong Hmm, tatapan 1 sampai 2 detik, 3 detik gitu. hmm, 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 hmm. Kecil tuh ibu di rumah sakit Siti Kodijah dulu sering bawa ke sana. Jadi katanya ada Hmm. saraf yang nggak berfungsi atau apa gitu dulu kecil. Nah, Oh, muncul oke. laginya pas berat itu. Tadinya nggak pernah. Pas Hmm, badan hmm, mulai hmm, gede itu. Nah, tiba-tiba muncul itu saya juga kaget. Tadinya udah sembuh. oke, oke. Terus Mm-mm. muncul gitu ya. Nah, ini kayaknya aku Iya. ketemu nih. Aku kayaknya ketemu nih. Moga-moga bisa tak tampilin ya. Izin ya, Mas ya. Iya. Biar kalau kalau enggak nanti teman-teman berasa nanti hoak ini kali ya. Dulu kayak gimana. Sebentar, aku lagi buka ininya. Oke. Ya. Nah, ini fotonya Mas Wisnu dulu. Nah, ini nih Mas. Ah, Nah, ini 98 kilo, 9 sampai 99 iya ini. Perutnya ya segede gitulah oh, kelihatan Mas. waduh. Bulat pipi semua ya kan muka. Tapi dulu paling beratnya berapa, Mas? Dulu paling beratnya. Ya sekitar 98 99 98 99 ingat saya deh. Oh, kirain sudah 100 lebih. Soalnya tadi udah declare PSK. Uh, hampir pasukan 100 kilo hampir. Oh, hampir ya. Itu aja udah berat bener Waduh. Mas buat ngelangkah. Gitu ya. Oke. Iya. Nah, sekarang di zaman now. Wah, zaman now nih. Wih, keren. Tuh dapat baby ketonnya dapat Mas. Tuh yang kecil. Oh, dapat baby keto juga. Wah. Iya. Tuh dapat bersih Ah, anakku yang kedua nih. Iya. wah, keren. Keren, 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 keren. Wah, ini bisa diceritain ini pengalaman baby keto Tuh. ini pengalaman baby keto ini gimana nih? Karena banyak juga yang sering nanyain nih. Boleh diceritain enggak, Mas? Boleh diceritain enggak pengalaman perjalanan dapetin baby keto selama ber-KF tentunya ya. Gimana tuh? Ya sama sih sama kayak biasa tapi ya apa ya lebih kayaknya bertenaga aja gitu loh Mas. Oh, Pas yang bikinnya. pas bikin. Kalau dari istri yang dirasain apa? Jangan Kalau ceritain dari istri prosesnya itu 17 ke atas lah itu. ya gitu deh. Tapi kan umum kan soalnya kan kalau dibilang ibu hamil, hamil sama kehamilan itu kan harus jangan sampai nggak makan karbo nanti kelainan nanti begini. Nah,
Itu gimana tuh? Mas sendiri ngalamin enggak istri Mas? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak. Benar-benar sesuai protokol, maksudnya aja. ya protokol untuk ibu hamil gitu ya? Iya. Wah. Ikutin aja sarannya dokter, kunjungan berapa bulan, berapa minggu ya diikutin. Oh, tetap diikutin untuk kontrolnya ya. Terus rutin, iya. Dokter ada nyaranin mesti kayak susu ini yang ada asam DHA atau ini enggak ya? Begitu melihat tumbuh kembang janinnya bagus, secara hasil ininya bagus, ya nggak diute-ute ya, pola makannya, pola ini. Jarang dokter tanya begitu-gitu sih, iya. Nggak sampai dalam banget makannya nggak apa, ini kan nggak begitu. Enggak ya? Oh, berarti jangan-jangan yang biasa di ini. Berarti jangan-jangan banyak ortu juga sebenarnya kepo aja tuh. Khawatiran. Iya. Tapi Mas, menurut ini mungkin Mas sempat tanya sama istri, ada perbedaan enggak dulu yang waktu anak pertama belum KF ya waktu itu ya? Belum. Ada perbedaan enggak anak pertama sama anak kedua ini yang baby keto ini? Kalau menurut istrinya ada perbedaan enggak? Ke istri sih sepertinya hampir sama sih, nggak ada perbedaan apa-apa Mas, cuman hasil akhirnya bagus Mas, alhamdulillah. Apa itu hasil lebih akhir bersih apa? Anaknya. Oh, lebih bersih. Lebih bersih. Iya. Oh, kalau yang anak pertama emangnya agak kulitnya agak sawo matang gitu. Oh, sawo matang. Nah, kalau kesehatan sih sama alhamdulillah, cuman dia agak sawo matang. Yang ini bersih banget Mas. Jadi waktu lahir itu kaget dong. Kayak bisa aja nih Mas. Iya, kayaknya cocoknya jadi anaknya Mas Bobby, bening banget. Waduh. Jangan. Tuh, Om tuh bersihkan. Tuh. Hai, salam kenal. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Marlia, gitu. Oh, Marlia. Panggilnya apa Marlia? Hema. Halo Hema. Iya Om, gitu tuh. Om. Sekarang ini udah umur berapa Mas? Udah umur berapa ini sekarang? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun dan ya dibilang gemuk juga enggak ideal ya. Itu aja ya. Ideal. Timbangannya kalau tiap ini di posyandu tuh bagus terus kok, alhamdulillah. Syukurlah. Nggak puasa ya pentingnya ya. Jangan sampai puasa dulu tuh. Lagi tumbuh kembang. Makannya rewel enggak Mas? Enggak sih, alhamdulillah. Seneng dia. Ngeliatin ayamnya makan apa, mau ikut dia, malah pengen ikut terus dia. Telur, seneng aja telur sama ayam dia. Ngeliatin ayamnya makan telur sama ayam, ikan doyan banget. Iya. Ikan doyan banget ya. Wah, keren. Iya. Keren nih. Ini kebetulan memang kan gimana? Saya dulu senang nasi Padang kan. Iya, di Padang kan banyak tuh, ada ikan, ada ayam yang bisa pilih tuh. Iya, anak saya juga seneng, suka. Iya, kan jadi saya juga nggak terlalu susah juga. Wah, keren. Keren. Ini kalau bisa nanti di apa? Maksudnya dijaga dari ini Mas, serbuan rasa manis. Nah, itu tuh. Iya, ini lagi saya coba Mas. Cuma dia masih seneng masih agak seneng manis si adek. Suka cari-cari. Berarti pernah itu kepapar. Pernah kepapar itu. Tapi enggak apa-apa, nanti bisa dialihkan nanti. Karena memang lidahnya masih ini banget gitu. Anaknya Mas Tio itu, Mas Alif itu malah enggak terlalu suka manis malah. Iya. Malah enggak terlalu suka dia. Karena dari kecil ya terbantu sama kondisinya. Jadi waktu itu ya nggak bisa milih kan. Benar-benar asupannya itu ya itu doang, enggak berganti-ganti. Gitu. Iya. Dan di blender ibaratnya. Jadi cukup ya, kalau dibilang kolot ya kolot memang, tapi justru itu yang menolong malah. Iya. Gitu.
Iya. Ya seperti saya ya. Alhamdulillah sih ketolong juga Mas berkat KF juga. Heeh. Sekarang banyak yang sudah nggak perlu dibeli ya, rice cooker udah nggak perlu, beras, biaya langganan dokter, aduh, ke pasar Iya. lebih langsung ke los daging kayak gitu ya, Iya, ke los nyarinya ikan sama ayam. daging. Heeh. Ikan sama daging sama telur udah tiap hari itu menunya. Ya, ya udah gitu yang lebih unik lagi tau nggak Mas apa? Saya Apa jadi tuh? suka pedes. Dulu nggak suka Sambel, ya? sambel suka, tapi nggak terlalu pedes banget. Sekarang saya demennya pedes banget. Oh, keren. Iya. Padang kan pedas, cuman nggak begitu Iya, banget kan. nggak Tapi saya lebih terlalu. sekarang kalau minta disambelin isinya rawit semua, Mas. Us. Udah gitu yang aneh tuh nggak ini loh, nggak bikin sakit perut. Kalau dulu kepedesan dikit aja udah mencret-mencret. Iya, langsung. Mas, HC Iya. terberat apa, Mas? HC terberat yang Apa pernah ya? Mas Ya paling Wisnu ya alami. sebenarnya sih itu disebutnya HC apa bukan ya? Waktu itu sempet ini lagi datang kayak kejang itu datang, cuman Oh, dulu kan sering Mas tuh yang habis gede itu badan gede tuh berapa minggu sekali tuh keluar terus itu kejang Mas. oh Sampai ganggu banget. yang Mas cerita sampai mau pingsan, sampai pernah pingsan itu ya? Iya di jalan. Saya lagi bawa motor Oh, itu. Nabrak iya. jatuh saya. Heeh. Heeh. Oh, terus waktu Nah, ber-KF heeh, ngalamin, tapi sempat nggak sampai pingsan. tapi enggak. Jadi frekuensinya jauh bisa hampir 6 bulan, 6 bulanan deh. 6 bulan sampai satu tahun Oh, tuh kadang keluar baru gitu. Nggak keluar. banyak. Iya, heeh. Itu Kejangnya HC kayak atau gimana? bukan ya? Gitu. Kejangnya kayak Ya, gimana sih? Kejangnya kayak ya gimana sih? kayak orang epilepsi gimana sih Mas? Tiba-tiba Oh, kejang nggak sadar gitu. oke, Heeh, oke. heeh. Tapi durasinya lama atau pendek kata kata istri? Istri saya, ya Oh, lumayan sekitar satu menitan ya Ndaya. 1 menitan oh, kira-kira. 1 menitan. Kadang-kadang tahu-tahu apa pipi itu suka kegigit. Oh, oke. Tapi jedanya Jauh makin lama makin berkurang. panjang ya. Jedanya makin lama makin Udah makin jauh nih. jarang, Nih, makin jarang. alhamdulillah udah jauh. Oh, Bisa setahun sekali sekarang Mas, alhamdulillah. wis. Heeh, Kalau dulu heeh. kalau dulu makin Benar, intens ya. Kalau iya intens. dulu. Dari badan gede itu, ampun sering itu Mas. Iya, udah Iya. dari sakit ya terus gitu. Mungkin abis kejang gitu bikin ini juga ya, apa namanya daya tahan tubuhnya berantakan juga ya kayaknya ya. Iya, Tiba-tiba jadi badan pada sakit gitu, iya kaku-kaku. memang. Oh, Heeh. pada inflamasinya kemana-mana itu. Iya. Inflamasi itu Mm-mm. peradangan gitu loh, pada Iya. kemana-mana betul. Jadi memang yang Mm-mm. dialami Mas Misru itu memang betul HC, ya kan? Iya. Karena satu perbedaannya, walaupun sama-sama gejala kejang, tapi yang Mas Wisnu alamin ini tidak sampai pingsan. Hmm. Ya, itu satu. Walaupun gejalanya sama. Terus jedanya makin lama makin panjang. Maksudnya jeda antar Iya. kejadian, ya kan? Mm-mm. Nah, Iya. aku nggak tahu pada saat kejadian itu makin lama makin pendek atau enggak. Kalau dulu mungkin lebih dari 1 menit kah? Atau Iya. Heeh. dulu lebih dari satu Istri saya menit? bilang iya. Lama, Dulu, lumayan lama Mas. dulu Iya. ya. Oh, berarti Heeh. berarti sekarang lebih lebih pendek ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ya berarti HC betul. Hmm. Kan habis Hmm. habis Mas ngalamin kejang itu yang barusan ini, Mas rasanya gimana? Enakan atau makin enggak enak? Udah apa ya? Sekarang udah nggak terlalu begitu berasa sih Mas. Tadinya bener bisa seminggu tuh. Nah, Kaku-kaku di sendi, sendi iya, kaki gitu. Udah pada betul, jalan aja susah gitu rasanya sakit. betul. Kayak kayak habis digebukin Mas kalau aku bilang rasanya. Heeh. Heeh. Aduh, anaknya Heeh. seru. Anaknya seru. Iya nih, manggilin mulu nih. Gak Di rumah udah apa-apa. bikin rame. Nah, ini aku kebetulan Mas tadi ngomong tentang HC, ya kan? Aku ingetin lagi yang kapan itu pernah disampaikan Mas Tio, ya. Nah, Iya. apapun gejalanya yang muncul, sebelum muncul korek apa maksudnya di flashback dulu. Kita coba ingat-ingat, ya kan? Iya. Apakah ada kondisi A atau B? Oh iya, biasanya gini nih Nah, Mas. Ada yang ini kurang tidur atau iya terlalu capek. Iya, bener. Heeh. nah, jadi Heeh. kalau HC itu kalau kondisinya sebelum muncul itu A.
Hmm. Nah, Nah, heeh. tapi kalau B itu bukan HC namanya. Itu Bukan ya? overstress. Itu Oh. Oh, ada overstress. stres ya? Iya. Oh, bisa jadi kali. Nah, Mungkin kalau apa kecapean main alat bisa jadi nah gitu, Mas. bisa. Emang main alat Iya. apa? Oh, Ya, alat lo itu. kan iya beban. Oh, alat Heeh. beban. Ya, Iya, heeh. Bisa sangat ya? bisa. Oh, Mas, iya kali ya. Mas kan sering dengar TFH-nya Mas Tio. Kalau nanti belum dengar, coba nanti di apa disimak Di ya. YouTube saya lihat. Heeh. Jadi Hmm. orang taunya puasa itu sehat, Mm-mm. olahraga itu sehat, tapi sebenarnya kurang tepat kalau dibilang. Iya. Itu baru usaha, Hmm. baru usaha. Karena sehatnya itu nanti, bukan pada saat Mas pas puasa langsung sehat pada saat itu. Ya, jadi misal Mas olahraga tadi kan, Mm-mm. pada saat Mas Iya. olahraga nge-gym atau apa, apakah sehatnya langsung dirasakan pada saat itu? Yang nggak mungkin. Iya, benar Pasti enggak. nanti. Iya. Nah, Efeknya, nanti heeh. iya, Nggak langsung. efeknya nanti betul. Makanya Mm-mm. olahraga itu sama puasa itu stres, memberi stres ke Mm-mm. badan. Mm-mm. Nah, kadang-kadang memberi stresnya ini bisa over. Hmm. Kalau over, biasanya nanti pengaruh ke tidurnya. Tidak langsung, Hmm. tapi kalau sering Iya. terjadi, Mas bisa nanti simak YouTubeku yang video tentang cara kelola stres. Nanti itu Mm-mm. akan kenal istilah tekor alus atau surplus alus. Surplus. Ya, Hmm. jadi kebanyakan relax itu juga nggak bagus. Iya. Kebanyakan stres, udah pasti minusnya banyak. Udah pasti nggak bagus. Iya. Iya. Mm-mm. Nah, yang kadang-kadang nggak terasa itu kalau minusnya itu kecil, Mas. Jadi kayak tabungan Iya. itu, kayak Mas kalau naik kemana-mana naik motor itu bocornya bocor halus bannya. Itu nggak berasa. Oh iya. Mm-mm. Nah, terus tahu-tahu mau dipakai besoknya, loh, wah udah kempes. Iya. Oh, Kayak sedikit-sedikit keluarnya. Iya. betul, betul. Jadi kalau stresnya terakumulasi, itu kan ada tulisannya kan, jika B terjadi itu berarti Mm-mm. akumulasi stres berlebih. Jadi ada Berlebihan di stres situ. kecil-kecil, tapi karena tidurnya nggak kurang, terus kadang terganggu, kadang pas tengah malam sering kebangun kencing, biasanya nggak pernah, tahu-tahu kebangun kencing. Nah itu mesti Bangun hati-hati. kencing. Ya, Iya begitu sih Mas. Iya. Heeh. nah, berarti yang Mm-mm. Mas alamin itu bukan HC, ya kan? Bukan ya? Tadi Hmm. aku pikir tidurnya lebih pules, ya kan? Terus habis Heeh. ngalamin gejala itu lebih fit, lebih seger, ya kan? Nah, Mm-mm. ternyata Mas tadi langsung ngomong, oh Bukan. iya aku ngalamin tuh kecapean kali. Oh iya sudah. Mm-mm. Iya B sih. Kebanyakan ya habis itu ya tidur kurang ya. Nah, itu. Yang kelihatan. Nah, Mm-mm. saranku sih paling sederhana, ya kan? Kalau Mas misalnya membedakan apakah ini aku hari ini terlalu banyak stres atau enggak, biasanya terlihatnya besok, Mas. Iya, gimana tuh? Paling paling mudah, Mas pernah pernah menjumpai gini enggak? Pernah berasa biasanya bisa puasa sampai, biasanya puasa sampai jam berapa biasanya? Ya, rule aja sih, ngikutin rule KF kebanyakan sih. Aku Jam berapa habis biasanya? dari Jam 12. Jam jam 12, 12. jam 12. Udah. Pernah enggak akhir-akhir ini, kita coba akhir-akhir ini berasa ada lapar, ada sedikit lapar jam 10 atau jam 11? Aku malah jarang lapar. Oh, jarang Sekarang. ya. Iya, kalau sekarang, iya. Oh, kalau sekarang. Tapi dulu pernah enggak? Ah, Pernah enggak ngalamin kayak gitu? Coba lapar. diingat-ingat. Iya, ada. Ada Kadang ya. pengen cepet buka gitu. Nah, itu sinyal alami tubuh, Mas. Hmm. Ya, Mm-mm. jadi itu sinyal alami tubuh yang mau ngasih tahu, aku mau rileks dulu dong hari ini. Oh. Karena Mm-mm. kemarinnya sudah overstress. Ya. Dan padahal pada saat itu belum bergejala, Mas. Iya. Tapi orang karena nggak ngerti, dibiarkan, maksudnya dicuekin, bukan dibiarkan, dicuekin. Yang ada, oh
aku jam segini biasa puasa masih nggak lapar. Udahlah, tak bawa sibuk lagi. Tak selimurin, orang Jawa bilang kayak gitu kan. Iya. Nah, itu yang jadinya jadi overstress lagi hari itu. Padahal kemarinnya sudah overstress, hari itu masih stresnya nggak dikurangin, lagi, ya. tambah lagi lah, gitu. Sinyal alam itu, Mas. Nah, nggak usah takut nanti misalnya, loh Mas, aku nanti nggak sesuai protokol. Protokol itu bukan checklist absen. Iya. Nah, bukan checklist absensi. Jadi, oh hari ini KF-ku sah karena aku sudah puasa sampai jam 12. Bahkan bisa sampai jam 2 siang. Terus aku udah olahraga kemarin 5 kilo, sekarang sudah bisa 7 kilo. Bukan gitu. Bukan gitu. Nerapin KF itu bukan kayak gitu. Nerapin Kaku KF ya, kesannya ya. itu kesannya begitu. Jadi kayak daftar absen. Iya. Nah, nanti terus jadinya. Nah, akhirnya kan stres terus kan, nambah. Kebayang, Mas, kalau makin capek, kira-kira tidurnya makin gampang enggak? Kalau aku, iya, lebih ini sih, lebih gampang atau lebih susah tidurnya kalau kecapean banget? Kalau kecapean banget agak susah malah, iya benar. Itu. Itu, Mas. Itu, jadi jangan sampai kita salah menerapkan pilar, ya kan, di tempat yang nggak semestinya. Iya. Itu kadang-kadang yang sering terjadi begitu, apalagi memang ya ini tiap orang beda-beda sih. Aku tahu di grup itu macam-macam, tapi harus bisa mengenali badannya sendiri. Makanya tadi Mas Wisnu waktu cerita kayak gitu, aku langsung wah ini kayaknya menarik ini untuk diulas dalam benakku. Jadi ini loh yang namanya bedanya HC sama maladaptasi itu ini. Jadi jangan semua dipukul rata HC. Iya. Iya kan? Ini kalau misalnya nggak tahu, Mas anggapnya HC, pilarnya tetap dijalanin, maksudnya pilar stresornya, ya kan? Yang ada nanti itu bakal lebih intens nanti. Iya, kejangnya. Kejangnya bukan mungkin saat ini agak jeda, ya kan? Tapi nanti ada lagi timbul lagi. Nanti gitu. Ada titik waktunya dia kayak rebound. Oh. Mulai sering lagi kayak gitu. Nah, itu kalau nggak hati-hati bisa begitu, ya kan? Nanti biasanya terus dari kalau badan. Ini gimana, Mas? Saran buat Mas, buat saya bagusnya gimana? Kalau ini itu tadi, kalau misalnya berasa sinyal lapar, misalnya ngalamin gitu ya, ikutin aja. Gitu? Iya. Toh yang dimakan kan tetap hewani kan. Dan itu tidak akan membuat keluar dari ketosis. Iya. Jadi tenang aja. Nggak usah mikir, wah aku nanti karena puasa aku nggak sampai jam 12, aku keluar ketosis nanti. Enggak lah, nggak ada begitu. Iya. Kalau takut kayak gitu, ketogenik yang nggak pakai puasa aja juga tetap ketosis kok. Iya. Nah, ya kan? Gitu. Nah, itu satu, ya kan? Jadi, Mas mesti mengenali karakter badannya, ya kan? Terus mengenali fungsi amunisi, Mas. Ya, mengenali fungsi amunisi. Kadang-kadang aku jumpain, maksudnya betul, ya kan? Di beberapa orang menyarankan, oh kalau berasa lemes atau gimana atau lapar, makan aja dulu VCO, takutnya itu nanti lemes, misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, kalau tahu fungsinya VCO, harusnya sih sudah tidak perlu, apalagi yang sudah 1 tahun ke atas. Iya. Ya. Udah begitu jarang, iya. Nah, makanya asal Mas tahu. Adaptasi badannya udah. Iya, adaptasi. Karena apa? Karena pada saat kita lapar, terus dikasih masuk VCO, harusnya kan makan, tapi dikasih masuk VCO. Iya. Itu malah hilang sinyal laparnya. Iya, betul, iya. Malah hilang. Apalagi kalau dibawa aktivitas, dibawa sibuk, malah tidak akan kepikiran mau makan.
Nah, sibuk mikir apa, sibuk aktivitas, sibuk mikir, sibuk ngapain, itu kan sebenarnya mengalihkan perhatian dari sinyal sinyal tubuh mau keluar dari stres. Tapi ibaratnya gini deh, Mas lagi lapar nih, ya kan? Lagi lapar. Terus pas mau makan nih, terus Mas berasa tuh, kayaknya di belakangku ada sesuatu nih. Pas dilihat, wow, ada anjing gila, ya kan? Bisa nggak sambil lari, Mas masih bisa lapar, masih bisa memenuhi rasa laparnya, pasti hilang laparnya langsung. Iya lah pasti. Karena lebih mentingin larinya dulu kan. Iya. Begitu Teralihkan ya. Teralihkan. Begitu Mas misalnya sudah anjing gilanya nggak ngejar. Begitu sudah stop, udah kayaknya jauh. Berhenti, Mas nggak lari lagi, bisa nggak langsung makan pada saat itu? Coba diandaikan. Udah nggak lari nih, anjing gilanya udah nggak ngejar, ya. Begitu sudah berhenti, Mas begitu berhenti langsung cari warung lagi. Aku beli nasi lagi deh, ya kan? Aku langsung mau makan. Kira-kira bisa nggak? Aku enggak kalau aku. Nggak bisa kan? Pasti butuh istirahat dulu kan? Iya. Nurunin dulu kan? Ambil nafas dulu kan? Relaxing dulu kan? Nah itu Mas. Jadi selama Mas masih selama kita masih nge-push, masih ngedorong beban stres kita, jangan harap makan itu nanti pencernaannya bagus, jangan harap nanti tidurnya juga mudah, yang ada makin susah. Nah, nanti akhirnya terjadinya akumulasi stres. Hari pertama tidurnya udah kurang karena dikejar anjing gila sampai 10 kilo misalnya kan. Iya. Nah, hari pertama itu tidurnya juga kurang. Besoknya pasti badannya pada nggak enak, ya kan? Badan pada nggak enak. Mas kalau kecapean kerja, misalnya besok tidurnya kurang, besoknya pasti nggak enak badannya, terus pinginnya mau makan duluan. Iya. Itu sinyal alami, Mas. Itu sinyal alami. Itu harus diikutin. Ikutin aja ya kalau dilawan, gitu ya. Jangan dilawan kebanyakan, kayak gitu. Iya, kebanyakan aku lawan ya. Jangan. Jangan dilawan. Itu penyebabnya mungkin ya. Jangan dilawan. Akumulasi ya bener, iya. Akumulasi. Nanti tidak terasa kalau pas cek gula darah, nanti tahu-tahu mulai merangkak naik gula darah. Dulu bisa. Mas dulu biasanya berapa? Masih ingat nggak dulu gula darah berapa? Aku jarang ngecek sih, Mas. Dulu. Sebelum KF. Oh, jarang ngecek. Selama ber-KF juga jarang. Paling aku yang ngerasa sehat, udah gitu aja sih, yang badan enak gitu aja kalau aku. Soalnya apa? Aku ngurusin bapak, Mas. Punya gula juga dia bapak dulu. Sampai nggak ada, sampai 5 tahunan aku ngurusin dia, Mas. Oke. Oh, bapak sakit apa, Mas? Punya diabetes dulu. Jadi badannya besar kayak saya dulu gitu dia. Tapi nggak sampai kayak saya sih. 80-an beratnya. 80-an Bapak itu dulu. Bapak. Terus kan pensiun. Nah, habis dari pensiun itu udah mulai ada keluhan numpuk datang. Keluarnya keluar. Aktivitas ya. Iya, tadinya ketutup aktivitas, nggak kelihatan. Iya. Nah, begitu sudah relax, keluar semua tuh. Keluar semua, betul. Terus stroke sampai Mas. Aduh. Ya, sampai nggak ada dulu, sampai sempat lumpuh, saya ngurusin juga. Waduh. Tapi untung Masnya sudah KF. Untung. Iya, gotong-gotong. Gotong-gotong ya. Aduh, ya sudah. Jadi memang jalannya Mas ya. Kayak kalau Mas Maris belum ber-KF nggak kebayang tuh kayak gimana stresnya juga. Iya. Lagi ngurus bapak nanti Masnya kejang ya tuh, repot nanti. Iya, makanya double. Ngurusin saya sendiri, bapak juga sakit dulu. Iya. Waduh, ini berarti satu keluarga sudah ber-KF ya semuanya? Iya, alhamdulillah. Wah, keren. Pernah dibully enggak, Mas? Pernah dibully enggak? Ya,
Dibully sih enggak, cuman apa ya, mereka tuh pada ngiranya tuh saya sakit. Dari tadinya gemuk banget sampai kurus kok bisa jadi begitu badan katanya gitu. Pada nggak percaya kalau saya nggak makan ini, nggak makan itu gitu. Pada bingung, bisa alergi katanya gitu. Pada bingung. Ya nggak sakit, ya lu lihat gue emang pernah ke dokter sekarang bawa obat segala macam. Agak Deket aku sombong dikit. di kantor, satu kantor. Iya, dikiranya apalagi yang lama nggak ketemu mas pada sampai bingung, pangling. Oh, keren, keren, keren. Malah berani lantangin. Masa nggak percaya aku udah nggak ke dokter loh. Yang lebih lucu gurunya anakku. Kenapa tuh? Aku gurunya anakku TK kan dulu deket sempet kan, maksudnya apa kenal baik. Ya. Dari dulu tahu saya dulu kayak apa. Nggak kenalin saya mas, saya dikira kembaran saya katanya. Saya ketawa. Dikira kembaran. Oh, kembaran. Masa katanya, ayahnya Widya bu, saya anak, iya guru anak saya bingung. Guru PAUD anak saya bingung ketemu saya. Beneran lah, saya kira kembar pak, kata gitu. Gue ketawa mas. Iya, istri saya senyum-senyum aja. Istrinya dapat suami muda lagi, anak muda. Keren. Istri saya yang jadi istri saya sekarang tuh, ini saya dari SMA dulu mas. Jadi tahu dia perjalanan saya kayak gimana. Aduh, romantis banget sih. Jadi dia tahu apa yang downnya saya, tahu dia. Dulu kayak apa dulu waktu SMA, sampai kuliah, sampai saya kerja, sampai saya married sama dia tahu. Keren. Wah, ini luar biasa nih. Tanpa disangka TFH malam ini bisa dapat Mas Wisnu yang ternyata sudah soulmate-nya ternyata dari sejak SMA. Wah. Iya, alhamdulillah. Berapa? 8 tahun saya mas. 8 tahun ya. Waduh. Sampai married, alhamdulillah. Syukurlah. Luar biasa. Seru. Kalau istri kira-kira Mas yang dampingi, Mas yang bimbing, atau sama-sama menjalani ber-KF-nya nih dari awal? Atau Mas duluan? Sama-sama ya. Kalau istri pengalaman ber-KF-nya gimana? Kalau istri? Ya hampir sama sih, nggak ada, maksudnya hambatannya nggak terlalu ini, ya paling kayak awal-awal doang ya, kayak yang banyak yang di-share di grup tuh, yang pada mencret, yang pada ini kan awal-awal tuh ya. Ya itu aja paling kesininya ya lebih enjoy karena ya mungkin ya, jadi lebih enak. Ada temennya, jadi enak ada ininya. Oh, oke. Gak banyak dipikirin ya. Jarang ada hambatan, bener. Selama ini, bener deh. Keren. Yang saya bilang tadi, yang paling susah ya kalau ketemu orang, ya kayak klien, kayak ini, ngajak makan gitu kan susah ya kalau nolak ya mas. Tapi ngalamin gejala enggak kalau udah makan begitu? Iya, agak kliang-kliang gitu mas. Ya biasa lah. Iya. Terus yang dilakukan Mas Wisnu? Hijau banyak. Minum teh hijau. Anget-angetan terus gitu udah. Saranku ya Mas ya, mulai investasi di otot Mas. Iya. Ya, jadi fisiologinya gini. Ketosis itu kan keton diproduksi sama liver. Ya. Nah, syaratnya supaya keton itu diproduksi sama liver cuman satu. Cadangan glukosa di liver, glikogennya, atau istilahnya cadangan glukosa itu glikogen. Glikogen, ya. Itu nggak boleh terisi penuh. Nah, itu syaratnya. Glikogen yang di liver. Nah, tubuh kita itu sebenarnya punya banyak cadangan glikogen. Iya. Nomor 1 itu paling besar di otot. Di otot. Ya. Kenapa di otot ini besar? Karena diperlukan sewaktu-waktu untuk tenaga tambahan cadangan. Contoh nih, Mas belum makan nih, ya kan? Iya. Belum makan dulu nih ya, sebelum ber-KF. Aku ambil contoh yang tadi anjing gila tadi, ya kan? Tenaga dari mana? Iya. Itu otot tangan, otot kaki itu
disuplai dari glikogen yang ada di otot. Tapi seiring waktu ini kan terbatas kapasitasnya. Jadi ketika Mas paksa lari, paksa gerak, paksa olahraga, lama-lama berasa kayak kram. Ya. Nah, itu tanda glikogen di ototnya sudah habis. Biasanya kalau di perut tuh Mas, saya sering begitu. Kalau udah over yang perut paling gampang kram saya. Kalau latihan perut. Iya. Itu jadi glikogen yang di ototnya sudah habis. Karena sudah dirubah jadi laktat. Sudah dirubah jadi laktat. Nah, ya, laktat itu yang bikin kram, yang bikin perasaan enggak enak. Aduh, udah nggak bisa lagi. Narik gitu, kayak narik. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke liver. Jadi kalau Mas bisa memperbesar otot, ya, maka cadangan glikogen di otot kan juga makin besar. Kalau ototnya membesar. Nah, ototnya makin besar ya. Ya, ini bisa jadi bumper. Bisa jadi bumper sebelum ngisi cadangan glikogen di liver. Nah, tapi tiap-tiap orang beda ya. Tiap-tiap orang takarannya beda. Dan otot itu nggak bisa mudah ditambah. Kalau di KF itu butuh waktu. Agak lama memang. Betul. Mungkin kebanyakan kekikisnya karena defisit ya kalori ya. Sebenarnya itu tadi Mas, sinyal laparnya harus diikutin. Itu dia kali ya dari situ ya. Betul. Jadi sinyal lapar itu diikutin, itu tanda tubuh lagi butuh bahan untuk membuat otot baru. Terus gini Mas, saya jeda sedikit ya. Iya, boleh. Saya senangnya tuh kalau workout itu saya senangnya pas bangun tidur pagi, saya seneng malah jam 5:30 itu belum makan ini. Iya benar, gitu. benar. Ya, saya seneng begitu. Terus ngaruh nggak ke ini ya? Buat ke otot itu bikin ini apa ya? Nggak masalah. Jadi gampang nggak masalah. Gitu, enggak ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Saya seneng pagi. Lebih seneng pagi sih daripada malam. Karena malam udah capek kan. Oh iyalah. Loh itu yang Mas Wisnu lakukan itu sesuai dengan jam sirkadian, jam biologisnya tubuh. Justru di pagi hari itu Mas Wisnu melakukan sesuatu yang sesuai dengan jam biologisnya. Nah, ini aku tampilin deh biar Mas Wisnu paham nih. Itu ada fisiologinya, Mas. Bentar ya. Nah, ini nih Mas. Jadi Mas, aku sebentar. Biar ada satu lagi yang ini. Nah, ini pas, ini lebih pas. Kita sama-sama share ulang ya. Nah, ya, yang garis lurus, yang tidak putus-putus itu hormon kortisol. Grafiknya hormon kortisol. Kalau kortisol itu hormon stres atau permintaan energi. Ya. Mas lihat itu paling tinggi di jam berapa? Antara sebelum jam 6 mulai merangkak naik sampai jam 9 ya. Iya. Nah, itu berarti seiring kortisolnya naik, Mas melakukan olahraga di situ, energinya itu pasti dikasih. Nangkep ya. Makanya Mas paling merasa enak di situ. Tapi kalau Mas melakukan olahraganya itu misalnya sore, ya kan? Di jam 3 sampai jam 6 itu sebenarnya jam kortisolnya idealnya lagi rendah. Lagi rendah ya. Lagi rendah. Gitu ya. Kalau kita paksain bisa sih. Cuman jadinya nanti bergeser. Nanti yang garis putus-putus itu hormon melatonin lawannya, hormon rileks. Hormon untuk persiapan tidur. Kalau kita melawan kortisolnya turun, kita naikin, itu nanti melatoninnya bergeser ke kanan. Itu yang membuat Mas nanti sulit tidur. Oh iya. Karena harusnya sudah naik dari mulai jam 6 melatoninnya, tapi ini dipaksa mundur dulu karena kortisolnya masih dinaikin dulu. Iya, dipaksa ya. Nah, jadi yang Mas lakukan sudah benar, ya kan? Iya. Tapi balik lagi tiap-tiap orang beda-beda, tergantung tuntutan kerja.
ya kan. Cuman aku Iya. selalu saranin kalau bisa paling enak itu pagi. Iya, aku pagi terus sih Mas, alhamdulillah. Ya perkembangannya ya Ah, lumayan lah kelihatan kan. iya. Seneng kelihatan pagi. kelihatan di foto flyernya kelihatan. Heeh, iya, bareng itu. Sempat sampai ngedrop banget sampai 64 kilo aku. Di Aku tahun berapa itu? kok kurus. Di tahun Itu berapa di itu? ya setahun lah, awal-awal setahun Setahun KSD ya, kira-kira. setahun ya. Setahunan tuh sampai ngedrop banget 64-an. Sekarang udah berapa? Tapi ya Sekarang gitu. Sekarang sih stabil di 72 terus. Alhamdulillah. itu Mas, ya aku bilang. Jadi yang Mas lakukan itu betul. Mas nggak usah pusingin jam yang paling ideal untuk membangun otot jam berapa. Nggak usah pusingin. Ya, sesuaikan dengan jam sirkadian tubuh alaminya. Iya, ikutin aja ya. Ikutin. Nah, buat yang misalnya shift malam, ya kan, atau yang kerja masih bergantian malam, ikutin. Ini paling yang berganti nanti cuman di jamnya. Ya, ya aku tandain ini supaya teman-teman bisa nanti yang melihat ini bisa. Ini aja nanti yang digeser. Ya, kalau yang shift malam berarti ini bisa digeser ke kanan. Nah, jadi yang pagi jadi malam, malam jadi pagi. Jadi pagi. Cuman memang tidak natural, tidak alami. Kenapa? Pada saat sinar matahari terbit, itu waktunya teman-teman yang shift malam ini waktunya mulai tidur. Persiapan tidur kayak sorenya Mas. Iya. Jadi hari gini udah mata udah berat-berat nih, agak berat. Jadi ini buat teman-teman yang shift malam ya kan. Ini tipsnya seperti itu. Jadi rumah juga mesti dikondisikan kayak di malam hari. Gelap ya kan, korden ditutup ya kan. Walaupun di luar terang benderang. Iya, walaupun di luar terang benderang. Nah, yang agak sulit itu kalau shift-nya cuman periodik. Seminggu, nanti rolling lagi. Iya, itu yang kasihan. Betul, itu kasihan. Betul. Tetap aku sarankan kalau bisa pilih salah satu, kalaupun enggak kasih waktu untuk tubuh bisa adaptasi. Ya kan, misalnya dibikin rolling paling cepat itu saranku sih 2 minggu. 2 minggu rolling itu lumayan bisa tubuh ada waktu adaptasi. Kalau seminggu terlalu cepat. 2 minggu itu paling cepat loh. Kalau bisa sebulan idealnya. Sebulan rolling. Bulan ini si pagi, bulan depan si malam. Itu masih jauh lebih ideal. Ya. Itu. Jadi yang Mas lakukan sudah betul, ya kan? Nah, buktinya ototnya nambah kan? Udah 70 lebih. Lah, itu. Nah, dengan otot nambah itu, Mas, toleransi Mas terhadap karbo, terhadap glukosa, itu lebih tinggi. Iya. Lebih tinggi. Artinya tidak mudah out of ketosis. Oh, gitu. Karena kan tadi aku ngomong, cadangan glikogen di otot jadi bumper. Oh, dia buat ini ya. Jadi kayak tameng ya. Jadi kayak bumpernya dulu. Tapi jangan coba-coba melakukan ini kalau manajemen stresnya lagi nggak bagus. Cepat jebol ya, Mas? Jebol juga. Ya, jangan sampai. Kalau stresnya terlalu over, ototnya kebentuk nggak, Mas? Ayo. Enggak sih kalau itu, nggak boleh juga. Itu, Mas. Itu. Jadi yang jangan. Saya baca-baca di jurnal. Iya, makanya jangan berpikir cuman jalan singkat. Oh, aku kemasukan karbo, besoknya aku puasa panjang. Boleh sih. Memang itu solusi sesaat. Tapi ingat, puasa panjang memperbanyak stres. Menambah stres ke badan. Kalau nggak ke-manage, bisa nanti terakumulasi ke belakangnya. Iya, berantakan karena kita nggak tahu lusanya kita cheating lagi apa enggak. Iya, betul. Kadang-kadang kan mindsetnya manusia begitu, Mas. Wah, GDP ku aman nih, dicek kan.
Karena aku sudah kemarin kompensasi dengan puasa panjang ya kan. Ya udah hari udah ini balik lagi belum gitu. hari ini aku masukin lagi deh. Jadi kebiasaan nanti. Aduh, ntar jadi keseringan ya bahaya juga. Iya, nggak boleh. Itu. Jadi yang aku tadi ceritakan itu solusi. Tapi solusi itu juga nggak mudah untuk dicapai. Itu bukan solusi instan, tapi itu solusi paling aman. Solusi paling aman. Jadi memperbesar tameng di depan cadangan glikogennya liver, yaitu cadangan glikogen di otot. Gimana caranya memperbesar cadangan glikogen di otot? Ya memperbesar massa otot, menambah massa otot. Massa otot, iya betul. Iya. Mas misalnya minum teh hijau itu cuma sesaat. Jangan dijadikan tameng. Enggak. Enggak pernah, kalau pas lagi itu nggak pernah ini teh hijau aku. Iya. Gitu. Cuma pas habis makan aja paling. Harusnya sih kalau sekarang sih udah nggak perlu. Harusnya sih nggak perlu. Udah boleh di skip lah. Nggak pernah saya buka sekarang. Iya. Itu jadi kalau dibeliin kebanyakan istri juga masih. Oh, dibeliin. Iya, dibeliin tapi belum saya buka, nggak pernah saya buka sekarang. Nggak apa-apa, itu tahan lama kok. Masih kepake nggak ya katanya gitu. Ya, iya. udah taruh aja situ dulu katanya gitu. Kalau untuk apa ini membantu mengendalikan inflamasi itu bisa. Itu bisa. Jadi misalnya Mas nih ngalamin inflamasi peradangan entah itu asam lambung naik, terus badan lagi pegel-pegel, terus ibaratnya gini, kenapa teh hijau itu bisa bantu? Jadi aku ada ceritain fungsinya teh hijau di videoku di YouTube. Jadi inflamasi itu kan bentuk peradangan tubuh. Ketika tubuh meradang, konsekuensinya cuma satu, Mas. Produksi gula meningkat. Iya, pasti ya. Nah, gulanya dari mana? Kan udah enggak makan. Dari pabrik gula itu sendiri, yaitu liver yang bikin. Pabriknya, iya. Jadi Mas kalau lagi meradang, misalnya Mas coba deh ngalamin stres, itu kan yang meradang kan ototnya pada sakit. Mas cek gula darah pasti naik. Iya, biasanya ya. Nah, jadi kalau terjadi inflamasi yang berkepanjangan, nah itu syaratnya. Syaratnya minum lagi. Boleh. Jadi Mas ngebayangin nih, misalnya panas, nggak turun-turun. Panas itu kan meradang kan tubuh sebenarnya. Iya. Nggak turun-turun seharian, ya kan? On terus 38 bahkan 39 kayak nggak terkendali. Itu kalau dicek gula darah kan juga lama-lama naik terus tuh. Nah, teh hijau bisa membantu di situ, bukan obat, membantu meredam. Iya. Nah, membantu ngeblok pelan, kalem. Jadi bukan untuk alat untuk kompensasi cheating. Itu. Kalau udah nanti salah persepsi nanti. Iya. Mas kalau habis cheating mau minum teh hijau sampai sebanyak apapun juga besoknya juga nggak ngefek apa-apa. Gitu. Wah, keren. Wah, nggak terasa nih, kita sudah jam 9. Mas. Cepet ya? Nggak berasa. Nggak terasa. Mas Wisnu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira? Ya itu. Aku pengen ini lagi. Biar apa ya? Kan itu masih suka muncul ya, masih tadi Mas bilang ya, tadi stres. Ya. Apa yang saya ini tadi itu. Ya mungkin dari diri saya kali ya, perlu yang ini supaya itu berkurang gitu. Benar bisa hilang pengennya. Iya. Nanti aku kirim videoku yang cerita tentang stres ya. Nanti aku kirim lewat WA. Kalau manusia ya pasti stresnya pasti ada ya kan, ya entah pikiran, entah di badan pasti ada ya kan. Iya, pasti ada. Cara manage-nya yang lebih baik gimana? Betul. Nah, itu yang agak susah ya paling ya kan. Betul. Nanti aku kirim ya. Boleh Mas. Awam tidak akan teknikal, jadi gampang diterapin ya.
Iya, Ya. itu sih yang pengen ini. Siap. Nanti aku kirim. Oke, thank you Mas Wisnu ya kan. Sudah Iya, apa ini bersedia direpotin ya kan. iya Di nggak apa-apa. Berbagi mau pengalaman. berbagi ya kan. Aduh, aku happy. Biar pada sehat. Iya. Seneng dapat sehatnya sih yang pasti. Iya, Nama nomor satu sehatnya Mas. itu yang dicari. Siap. Eh, thank you juga Mas. Satu nih sebelum aku kelupaan, closing statement dong. Kata-kata penyemangat dari seorang Mas Wisnu yang sudah 4 tahun ber-KF, Agustus nanti sudah 4 tahun, ya kan? Terlepas dari pengalaman up and down-nya tadi udah cerita, tadi yang kebanyakan sih up-nya kayaknya dapat baby keto, putih lagi beli. Ini bener. Tapi ini boleh dong di-share closing statement-nya Mas Wisnu kepada teman-teman yang nanti menyaksikan atau menyimak video rekaman ini nanti. Monggo Mas, silakan. Iya, yang pertama sih yang pasti ya KF tuh bagus buat badan ya, terus kesehatan pasti naik sih, kualitas hidupnya udah pasti ikut ya kan. Itu yang utama ya, terus ya sama olahraga bebannya itu tadinya saya juga nggak pernah, jarang loh Mas, bener. Sekarang jadi senang saya. Jadi ke badan juga enak. Apalagi terus apa ya yang ya pokoknya jalanin harus dengan sepenuh hati biar nggak chatting mulu ya. Kalau saya juga ya jarang chatting, paling ya saya bilang kalau ketemu orang yang agak susah mungkin iya sekali 2 kali selama ini, nggak pernah sih. Itu ya. Itu aja. Sekarang udah jarang ketemu orang, jadi boleh dibilang udah nggak cheating lagi, secara terpaksa terus. Iya. Kalau ketemu orang mau nggak mau, aduh udah di entertain. Kayaknya itu. Saya dulu tim sapu bersih saya Mas. Makanya dulu sampai segede itu tim sapu bersih. Sekarang pelan-pelan dicari yang penerus ya. Jangan laku lagi. Sama Mas, aku dulu juga hobi makan. Aku kan udah 5 tahun ya. Jadi aku dulu sebelum ber-KF itu berat badanku juga hampir 100 kilo, 97, 98. Hampir sama. Iya, hampir sama. Nah, jadi sama kayak Mas Wisnu juga. Jadi kayak tim sapu bersih ibarat ya. Ya kan? Pokoknya ibu itu kalau kita udah makan bareng di meja, ada ini, udah yang nggak habis nih, kamu Put. Habisin. Iya, sekarang makan satu dada ayam aja ya udah penuh rasanya perut. Pesanku cuma satu Mas, jangan abai dengan sinyal alami badan, ya. Iya. Lapar itu yang makan. Saya kadang suka ini Mas. Ya, lapar makan. Ngantuk, jadi ke bawah tidur terus ya, karena mungkin rutinitas juga ya selama ini ya. Jadi ya ke jadwal jadinya ya modelnya gitu. Betul. Jam segitu ya. Jadi bisa ya udah oke. Kalau kita gitu per jam 10, kalau saya masuk jam 10 boleh gitu ya. Boleh kalau memang ada sinyal laparnya, boleh, enggak masalah. Ya kan? Artinya kan memang tubuh meminta. Bukan karena kita sengaja pengen sama butuh itu beda. Pengen sama butuh itu beda. Ya. Kalau butuh kita alihkan kayak gimana pun, biasanya dia masih ada muncul. Nah, ini tiap orang memang harus peka, harus belajar peka. Ya kan, enggak mudah. Karena ada yang tipe orang yang begitu dialihkan dikit udah nggak kepikiran. Sinyalnya masih belum kuat. Sinyal alaminya itu enggak kuat, lemah banget. Jadi muncul lapar dikit udah dialihkan gitu, langsung hilang lagi. Gitu. Nah, aku nggak tahu Mas Wisnu termasuk di kategori mana, tapi kalau Mas Wisnu merasakan, jangan diabaikan. Jangan diabaikan, ya. Gitu. Iya, mungkin itu sih penyebabnya sih Mas, kayaknya saya juga itu. Gitu, karena saya
ke bawah rule jadinya. Jadi ya Keluar. pengennya ya jam 12 terus buka. Iya gitu, iya. Jadi udah ke bawah terus maunya jam Iya. segitu. Ya udah deh, ntar aja jam Ya, itu deh. itu Gitu, tar iya. itu aci tanggung, aci mumpung, Iya. aci tanggung. Oke. Thank you Mas, thank you. Sekali lagi Sehat buat saya semuanya. sama-sama. Makasih lo ya sharingnya, ya kan. Iya Walaupun Mas, sederhana, sama-sama. tapi aku yakin sharing Mas malam ini akan bisa menjadi berkat ke teman-teman yang nanti dengerin, ya kan. Karena tidak harus yang punya riwayat penyakit berat atau bagaimana. Kadang-kadang yang simple kayak gini, tapi bisa lebih ditangkep siapa yang tahu, ya kan. Jadi nggak usah khawatir, benih yang ditabur tidak akan kembali sia-sia, Mas. Iya. Thank you. Aku sering lihat Mas Iya, juga Mas. di Facebook sering memberi inspirasi lewat KF Challenge. Tetap terusin, Mas. Menang Iya. tidak menang tidak masalah. Iya, seneng. Beri semangat yang lainnya. Mudah-mudahan Oke. biar bisa sehat semua. Amin. Kapan-kapan kita ketemu ya Mas ya. Kadang kita ketemu-sama di Iya. Tangerang Selatan. Moga-moga pandemi Iya, segera dekat. berakhir. Oke. Iya, Thank Mas. you. Oke, teman-teman. Waktu juga yang membatasi. Jadi minggu ini, hari Rabu ini, episode kali ini kita akhiri sampai di sini. Tapi jangan lupa Sabtu masih ada dengan Mas Tio, dengan nakes tentunya ya, tenaga kesehatan. Siapa Iya. dia? Kita lihat aja. Tunggu pengumuman dari Mas Tio ya. Oke, akhir kata selamat malam dan sampai jumpa, segera istirahat ya.